Baiklah, anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sholat, yang mana yang akan kita bahas adalah sholat fardu atau sholat wajib. Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, anak ibu semuanya, sholat fardu. Apa itu yang dimaksud dengan sholat fardu? Adakah anak-anak ibu tahu apa itu yang dimaksud dengan sholat fardu? Ya, mungkin ada sebagian anak-anak ibu yang belum memahami apa itu yang dimaksud dengan sholat fardu. Jadi sholat fardu itu adalah sholat wajib 5 kali dalam sehari, sebagaimana dalam perintah langsung dari Allah kepada kita kaum muslimin. Jadi sholat fardu yang diwajibkan oleh Allah itu dalam sehari semalam itu ada 5 kali. Jadi harus kita laksanakan sebagai seorang hamba Allah, sebagai kaum muslimin. Kemudian apa-apa saja jenis-jenis sholat fardu itu? Yang 5 tadi. Yang pertama adalah sholat subuh. Ya, kalau ibu bertanya sholat subuh itu berapa rakaat? Sholat subuh itu ada 2 rakaat. Kapan kita laksanakan sholat subuh? Yaitu subuh-subuh, ya, kira-kira sekitar jam 5 pagi. Jadi kita disuruh bangun pada saat kita sudah mendengar azan di masjid, maka segera kita untuk bangun untuk melaksanakan sholat. Kemudian ada lagi yang kedua, sholat zuhur. Nah, sholat zuhur itu ada berapa rakaat dalam pelaksanaannya? Ya, sholat zuhur itu ada 4 rakaat, yang mana kita laksanakan itu pada siang hari, itu sekitar kadang ada jam 12:30, atau mungkin dimulai dari jam, kalau cepat waktu itu jam 12:20 azan sudah berkumandang di masjid. Maka kita harus segera melaksanakan sholat zuhur. Yang ketiga adalah sholat asar. Sholat asar ini kapan kita laksanakan? Sholat asar ini kita laksanakan di sore hari, yaitu sekitar jam 3:30 sore atau jam 4 sore. Berapa rakaat sholat asar tersebut? Ya, sholat asar itu sama dengan sholat zuhur, berjumlah 4 rakaat. Kemudian masuk kita ke sholat fardu yang keempat, yaitu sholat maghrib, yang kita laksanakan di maghrib, antara sore ke malam, sekitar jam 6:30 malam. Berapa rakaat kita melaksanakan sholat itu? Ya, kita melaksanakan sholat maghrib itu adalah 3 rakaat.
Dan yang terakhir, sholat apa anak-anak ibu? Sholat isya. Sholat isya itu ada berapa rakaat? Iya benar, sholat isya itu ada 4 rakaat. Sama seperti zuhur dan asar. Zuhur tadi 4, asar 4, isya juga 4. Kapan kita laksanakan sholat isya itu? Kita laksanakan sekitar mulai azan itu jam setengah 8 malam. Jadi rentang waktu maghrib ke isya itu tidak panjang, tidak lama. Jadi kita harus segera melaksanakan sholat itu di awal waktu. Jangan kita tunda-tunda ya, Ibu. Jadi kalau umpamanya kita jumlahkan jumlah rakaat antara sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya itu semuanya berjumlah 17 rakaat. Jadi anak-anak sudah paham ya apa jenis-jenis dari sholat fardu tersebut atau sholat wajib yang kita laksanakan setiap harinya. Baik, orang-orang seperti kaum muslimin bagaimana yang bisa melaksanakan sholat itu? Ada syarat wajib sholat. Ada ketentuannya yang bisa melaksanakan sholat tersebut. Yang pastinya yang pertama adalah yang beragama Islam. Jadi kaum muslimin, orang Islam itu wajib untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, berakal sehat. Yang pastinya dia sehat jasmani maupun rohaninya. Tidak gila, berpikir sehat. Yang ketiga adalah balik. Balik itu sudah dewasa. Kalau umpamanya laki-laki, dikatakan dia balik itu apabila dia sudah mimpi basah. Kemudian kalau dia perempuan, dikatakan balik itu jika dia sudah datang menstruasi. Tetapi sebelum itu pun kita sudah bisa untuk melaksanakan sholat. Kita sudah harus melaksanakan sholat itu. Belajar kita mulai dari kecil. Bagaimana tata caranya, kemudian bagaimana bacaan sholatnya, harus kita pahami apa yang bisa kita baca pada saat sholat tersebut. Yang tadi kan syarat wajib sholat. Yang sekarang adalah syarat sah sholat. Bagaimana sholat itu bisa dikatakan sah? Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Yang pastinya tubuh kita, badan kita harus bersih. Bersih dari apa? Suci dari apa? Yang pertama hadas. Hadas itu kan terbagi dua. Ada hadas kecil maupun hadas besar. Maka kita harus bersih dari itu. Kemudian najis. Najis juga terbagi tiga. Ada najis ringan, ada najis sedang, kemudian ada najis berat. Maka kita harus bersih dari itu. Tempat sholat kita juga harus bersih. Kemudian pakaian kita harus bersih, harus suci. Kita juga harus bersuci terlebih dahulu untuk sebelum sholat. Kemudian harus berwudhu terlebih dahulu. Yang selanjutnya, syarat sah sholat yang kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat. Kalau umpamanya laki-laki, aurat laki-laki itu dari mana ke mana? Ya, kalau umpamanya laki-laki auratnya mulai dari pusat sampai ke lutut. Tapi tidak mungkin ya anak-anak ibu sholatnya hanya menutup itu saja. Umpamanya contohnya tidak pakai baju. Atau celananya hanya setengah
setengah saja, hanya sampai di bawah lutut saja. Tidak mungkin ya. Pastinya kita kalau umpamanya laki-laki sholat itu kan pakai peci atau pakai lobe. Kemudian yang kedua adalah berpakaian yang rapi, berpakaian yang bersih, pakai baju, kemudian pakai celana panjang atau mungkin pakai kain sarung, boleh. Kalau perempuan bagaimana untuk menutup auratnya? Dengan cara memakai mukena atau telekung. Nah, jadi harus ditutup auratnya itu untuk perempuan yang hanya terlihat hanya muka. Karena aurat perempuan itu kan hanya muka dan telapak tangan saja. Yang ketiga, syarat sah sholat itu adalah masuk waktu sholat. Ya itulah seperti Ibu bilang tadi, kalau sudah terdengar azan, maka segeralah kita untuk melaksanakan sholat. Jangan ditunggu-tunggu dulu. Nantilah, akhirnya lupa dan malas. Yang selanjutnya adalah menghadap kiblat. Di mana arah kiblat? Cari pakai handphone contohnya. Boleh, kita cari arah kiblat kemana. Itulah kita ikuti. Nah, jadi anak-anak ibu, itulah syarat sah sholat. Ada tadi suci dari hadas dan najis, kemudian menutup aurat, yang ketiga masuk waktu sholat, dan yang terakhir keempat adalah menghadap kiblat. Masuk kita ke rukun sholat. Nah, rukun sholat itu berjumlah 13. Iya, berjumlah 13. Yang pertama adalah niat. Apa niatnya, Ibu? Ya, kalau umpamanya niat sholat subuh, kita bacakan sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman, atau kita sebagai imaman lillahi ta'ala. Nah, itulah contoh dari niat sholat subuh. Begitu juga dengan niat sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Disesuaikan. Yang kedua, takbiratul ihram. Bagaimana itu Ibu takbiratul ihramnya? Iya, Allahu Akbar. Nah, itulah yang dimaksud dengan takbiratul ihram. Jadi kita harus betul-betul khusyuk untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau kita sehat, badan kita kuat, tidak ada sakit, maka kita harus berdiri kalau melaksanakan sholat. Kalau tidak bisa kita berdiri karena kita sakit, lumpuh contohnya, bisa tidak sholatnya duduk? Boleh, tapi harus ada ketentuannya. Tidak mungkin kalau kita sehat, kita sholatnya duduk ya kan anak ibu. Jadi Allah itu memudahkan hambanya untuk mengerjakan perintahnya. Tidak bisa kita sholat duduk, bisa kita berbaring. Tidak bisa kita berbaring, hanya apa saja pun boleh, memainkan mata itu, isyarat boleh. Yang tidak bisa itu lagi, semuanya tidak berdaya atau kita sudah meninggal. Nah, tentunya kita akan disolatkan. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Ya, apa itu membaca Al-Fatihah? Itulah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampailah waladhdallin, amin. Yang kelima, ruku. 6, iktidal. Ruku itu mana? Yang ini apa? Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian iktidal, sami Allahu liman hamidah. Sujud yang ketujuh, yang kedelapan duduk antara dua sujud. Yang kesembilan tasyahud akhir. 10 membaca sholawat. 11 salam.
Dan yang terakhir adalah tertib secara berurutan. Tidak mungkin kita yang pertama niat langsung kita iktidal, langsung kita salam, tidak kan? Sesuanya harus sesuai urutan. Baiklah anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai sholat, dan ibu berharap anak-anak ibu tidak dapat atau tidak lupa untuk melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.